Halo saudara mahasiswa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita ketemu dalam mata kuliah metode kuantitatif dan interpretasi. Judul yang saya berikan pada materi hari ini adalah membangun model penelitian dengan software Smart PLS. Next. Nah, saat kita mau bicara tentang PLS, tentunya harus memahami dulu untuk apa alat itu. Karena ada banyak alat selain PLS, seperti misalkan AMOS, ada lagi Lisrel, dan ada alat-alat lain yang nantinya juga harus Anda semua pelajari. Nah, pada saat kita bicara PLS, maka alat itu digunakan di dalam analisis multivariat yang kita namakan yang selama ini sudah Anda dengar semua, yaitu SEM, Structural Equation Model. Apa itu SEM? Memang selama ini banyak mahasiswa menggunakan model regresi. Regresi itu sudah banyak kelemahan, apalagi pada saat Anda bergerak di dalam analisa terkait dengan banyak konsep, banyak variabel, baik itu pada konsep independennya maupun ada di dependennya. Apalagi Anda harus memasukkan variabel-variabel yang berada di tengah, yang kita nyatakan sebagai mediasi, atau bahkan sampai ke analisis kontrolnya atau analisis moderator. Hal ini tidak mungkin akan bisa dilakukan hanya dengan model regresi. Maka PLS ini akan membantu Anda di dalam penyelesaian problematik penelitian dalam kompleksitas variabel. Next. Apa itu Smart PLS? Jadi sebenarnya Smart PLS itu merupakan software yang antara lain adalah alat yang powerful untuk bisa menyelesaikan problematik penelitian. Ada banyak keuntungan pada saat kita menggunakan Smart PLS ini. Jumlah sampel tidak harus besar, kecil cukup, di bawah 100 akan mampu menyelesaikan problematik penelitian Anda. Tapi kalau sampel di atas 100, PLS biasanya tidak cukup untuk menyelesaikan ini, Anda harus beralih ke metode yang lain. Tapi andaikan mau menggunakan PLS, itu juga tidak ada masalah. Ada alasan lain mengapa PLS itu lebih menguntungkan dibandingkan alat lain. Uji normalitas tidak dibutuhkan. Dan asumsi-asumsi lain itu lebih ringan saat kita menggunakan PLS. Namun, ada sedikit kesulitan atau kelemahan di dalam PLS, yaitu data harus menggunakan CSV yang berasal dari Excel. Next. Nah, di dalam PLS itu ada dua model, baik itu reflektif maupun normatif. Saya tidak akan membahas banyak tentang reflektif atau normatif, ini ada di materi metodologi, tapi dua-duanya ini bisa kita pakai pada saat kita bicara refleksi, maka arah panahnya menuju indikator. Sebaliknya kalau formatif, arah panahnya menuju pada konsep. Next. Nah, saat kita bicara tentang PLS, ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara tertib. Jelas langkah yang paling sulit, dan ini banyak mahasiswa mengeluh, yaitu membuat model, membuat kerangka pikir. Ya, tentunya tidak hanya satu atau dua artikel Anda baca. Di sini banyak artikel. Bisa Anda selesaikan dulu pada tahap awal model ini, diskusi dulu dengan pendamping, dengan promotor, dengan pembimbing ya, sampai menemukan model yang betul-betul diyakini di dalam proses pengolahan nanti. Nah, gimana langkah awal? Sekali lagi, pada langkah awal, jurnal itu Anda temukan, sampai ketemu model, sampai gambar itu Anda temukan dengan indikator-indikator yang lengkap. Satu contoh di slide saya jelaskan di situ, saya memberikan contoh ada 3 variabel. Variabel independennya adalah safety health rule. Variabel yang kedua adalah safety procedure enrichment, dan dependennya adalah job performance. Masing-masing memiliki indikator yang sangat rigid dan semuanya harus ketemu di dalam artikel. Sementara saya gunakan simbol saja, seperti misalkan
Safety Health Rule saya singkat dengan SHR, maka indikatornya adalah SHR1, SHR2, dan seterusnya. Next. Nah, sekarang saya akan masuk contoh. Pada saat kita bicara PLS, maka data yang kita pakai adalah Excel. Itu yang harus dimiliki dulu. Nah, kita lihat data Excel di sini. Di atas itu menjelaskan nama-nama variabel seperti misalkan tadi ya. Ini ada 6 indikator yang menggambarkan variabel dari Safety Procedure Enrichment. Kemudian SHR 1, 2, 3, 4 merupakan indikator dari Safety Health Rule dan seterusnya. Data ini tentunya sudah tertata dengan rapi pada saat Anda semua mengumpulkan data baik secara manual maupun dengan menggunakan Google Doc. Nah, masa pandemi ini nggak mungkin kita akan mengumpulkan data secara manual. Akan lebih tepat menggunakan Google Doc. Oke, data sudah rapi seperti ini. Kebetulan saya menggunakan sampel yang cukup banyak ya, sebanyak 262 karena satunya ada di titel, di judul. Karena data ini nanti juga akan saya gunakan saat pengolahan dengan AMOS. Bagaimana langkah awal pada saat kita melakukan penyiapan data menggunakan Excel? Data sudah siap, kita rubah data ini, kita simpan ya menggunakan CSV. Kita lihat di sini CSV, comma delimited ya. Ini kita kasih nama data penelitian. Ya. Jadi data yang kita miliki yaitu data CSV. Satu-satunya data yang bisa diolah dengan PLS adalah data CSV. Setelah selesai, Excel harus kita tutup ya. Excel harus kita tutup. Kemudian kita coba masukkan ke dalam PLS. Ini bentuk PLS, silahkan saudara-saudara mengunduh PLS kalau gratis juga nggak masalah. Tapi saat outputnya mau diunduh tidak bisa. Makanya beli aja tidak mahal kok. Ya kemarin saya juga beli sekitar 175.000, murah itu. Kita akan diberi link, dibeli ID, kita coba masuk, set up kan, ya, kemudian kita unduh, kita download. Kalau kita buka bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana langkah awal pada saat kita sudah memiliki data penelitian dengan lengkap indikatornya, kita akan mengeksekusi data itu di dalam penggunaan PLS. Ya, di slide saya, slide 9 ya, itu sudah terlihat langkah-langkahnya, nanti ikuti aja di PowerPoint saya, dengan mudah akan bisa dieksekusi. Langkah pertama, di sini ada new project. Ya, kita klik aja new project, kita klik. Kemudian kita tulis apa yang ingin kita lakukan. Saya ingin melakukan ya pengolahan data penelitian. Oke. Kemudian kita nyatakan oke. Yes. Maka di sini akan muncul pengolahan data penelitian ya. Nah, di dalam data penelitian, pengolahan data penelitian. Nih. Kemudian langkah kedua saat kita bicara nih, maka ini olah data saja, maka akan muncul lembar kosong. Ya, lembar kosong. Bagaimana sekarang cara kita untuk menggabungkan antara data Excel kita dengan data yang akan kita pakai. Oke. Kita lihat. Oh, ini saya anukan aja tadi ya. Oh, ini salah. Nah, ini ada double klik. Nah, double klik. Oh. Data yang kita masukkan di CSV ini kita elaborasikan dengan PLS. Secara otomatis dia akan memunculkan hasil analisanya, ya. Di sini terlihat median, mean,
rata-rata, maksimum, sampai skewness, kurtosis. Ini lengkap akan dijelaskan dihasilkan oleh PLS. Kita lihat di sini jumlah sampel 267, indikatornya ada 37. Oke, nanti silahkan diikuti. Nah, sekarang kita coba gambar. Nah, ini ada ruang kosong, kita klik aja di tempat di mana kita akan menggambar. Ya, di sini ada gambar bentuk PLS ya. Nih, kita lihat di slide-nya. Silakan. Variabel-variabel yang sudah kita desain tadi, kita blok ya. SPRM1 sampai SPRM6 ini merupakan indikator dari variabel independen yang pertama. Setelah kita blok, kita drag gerakkan ke bidang di mana kita akan melakukan analisa. Nah, akan kelihatan warna merah, kemudian sebelah kiri adalah indikator. Inilah yang disebut dengan indikator yang sifatnya adalah model reflektif. Karena indikator ini merefleksikan konsep yang ingin kita bangun. Nah, di sini akan tulis laten variabel 1 yang menggambarkan variabel laten yang pertama. Kita bisa merubah nama variabel ini dengan cara, sekali lagi, klik kanan. Di atas ini ada rename. Klik rename, silahkan dirubah. Nama variabel saya singkat saja, SPRM. Ya, nanti yang singkatan SPRM tadi merupakan variabel yang pertama, singkatan dari Safety Procedure Entracement. Ya, oke. Ya, kalau kita mengatakan bahwa gambar ini kok terlalu atas, gerakkan aja, geser turun ke bawah. Ya, gerakkan. Kita masuk variabel yang kedua, independen yang kedua yang kita nyatakan sebagai Safety Health Rule. Saya singkat dengan SHR, di mana memiliki 4 indikator. Ya, saya drag, geser ke kanan. Oke, ini kok tidak simetris, kita simetriskan. Oke, ya kita simetriskan. Klik kanan lagi, kita kasih nama. Supaya cepat kita singkat aja SHR. Ya, oke. Berikutnya kita masukkan pada variabel dependent. Nah, dependent ya ada 6 indikator, saya geser ke sana. Ya. Karena dia menghadap sama dengan dependent, ini akan saya putar ke kanan, klik kanan, maka akan ada perintah ya align indikator right ya. Ini kita geser ke kanan, maka dia akan menggeser ke kanan. Nah, demikian pula nama akan kita rubah. Nama ini adalah job performance ya, ini. Ya, model sudah selesai. Kita geser sedikit. Kita kemudian membuat model dengan cara menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, tentunya ini sesuai dengan pengembangan dari framework atau kerangka pikir yang sudah dibangun di bab 2. Ini ada connect, ya di atas ini ada connect. Kemudian kita hubungkan satu variabel independen dengan variabel yang lain. Nah, sebelum kita menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, maka warna variabel itu masih merah. Tapi jika semuanya sudah kita hubungkan, maka berubah menjadi biru. Oke, dengan ini gambar sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara mengeksekusi dari gambar yang sudah selesai? Nah, di slide saya yang halaman analisa gitu ya, itu menjelaskan bahwa saat kita menggunakan PLS, itu analisanya ada 2 jenis. Outer model list dan inner model list. Ini ada di slide 27. Inner model test dan outer model. Nah, tahap pertama kita melakukan tes outer model. Di dalam tes outer model, kita akan mendeteksi apakah di setiap indikator ini dinyatakan valid atau dinyatakan layak untuk membangun sebuah model. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah klik calculate, klik PLS algorithm. Ya. Di slide kita bisa coba naik lagi. Di slide halaman, saya carikan slide. Ya.
Slide 12 itu cara gambar, kemudian eksekusinya di slide nomor 13. Ya, saya tidak bisa urut karena kita dibatasi oleh waktu juga ya. Kita PLS algorithm. Kita klik. Klik. Oke. Di sini apa adanya yang ada di tampilan ini kita abaikan aja, kemudian start calculation. Start. Oke, kita tunggu ya. Ini akan ada hasil. Kita kembali ke gambar. Ya. Kelihatan sekali ya. Ini adalah koefisien dari loading factor yang dihasilkan pada saat kita mengeksekusi PLS. Nah, di dalam analisa outer model, silakan baca referensi dari bukunya Prof. Imam Ghazali atau buku referensi dari Prof. Agusti atau buku yang lain. Di sana menjelaskan bahwa persyaratan loading factor yang dinyatakan valid manakala koefisien regresi ini, koefisien loading factor ini harus minimal 0,7. Nah, ternyata ada loading factor yang angkanya kurang dari 0,7. Angka-angka inilah dinyatakan tidak valid. Maka langkah berikutnya adalah indikator yang memiliki loading factor yang kecil, kurang dari 0,7, kita harus membuang dari model dengan cara klik kanan, delete. Iya, kita hubungkan dengan kanan. Kita hubungkan lagi. Ini kita kasih nama, tadi sudah sempat hilang. Oke, JP. Kita olah lagi, klik calculate algorithm. Yes, selesai. Kita klik lagi di gambar. Tinggal kelihatan ya. Kita klik lagi select supaya tidak terjadi seperti tadi. Indikator yang ini ada kelihatan indikator 2, SPRM 2 ya. Kemudian indikator yang di JP kelihatan sekali di sini adalah JP4. Ini harus dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi syarat ya. Hilang ini nah. Ini tadi 2. Kita hilangkan. Hilang. Oke. Kita olah sekali lagi PLS algorithm, kemudian start calculation. Oke. Kita kembali lagi ke gambar. Ya, ternyata semua indikator ini sudah dinyatakan valid. Pada saat kita bicara indikator ini valid, maka proses pengolahan lanjutnya bisa diteruskan. Nah, kita lihat di atas ini akan ada ya, ada hasil proses kita. Ini olah data yaitu gambar ya. Kemudian saya tadi juga mengeluarkan olah data yang ketiga ya, tidak saya buka. Ini adalah bicara tentang datanya, tabulasi. Ini PLS algorithm. Saya klik. Nah, kalau sistem kita itu beli, maka ini akan muncul. Tapi kalau sistem kita ngambil yang gratis, maka ini tidak bisa muncul. Ya. Nah, kita lihat contract reliability. Yang tadi akan melihat validity, bisa kita lihat di sini. Nah, bukankah tampilan-tampilan ini nanti akan muncul di bab pembahasan saat kita bicara tentang uji validasi. Nah, kita lihat di sini ada Cronbach alpha, ya, ada Cronbach alpha, ada AV. Memang di dalam olah pakai PLS itu analisa outer modelnya itu cukup banyak. Saat ini tadi kita mengolah loading factornya untuk mengukur validity konvergennya. Di samping validity yang kita lihat dari loading factor, validity konvergen juga menganalisa tentang AV, average variance ya. Kita besarkan ini. Ya, Pak. Average variance extracted atau AV. Kalau AV itu menggambarkan koefisien variabel, sementara loading factor itu menggambarkan koefisien pada indikator. Nah, dua-duanya harus memenuhi syarat. Loading factor di indikator itu minimal 0,7,
sementara AV minimal 0,5. Terbukti bahwa model ini tes outernya sudah memenuhi 0,7 dan 0,5. Ada uji lagi, yaitu uji yang disebut dengan reliability. Jadi ujiannya cukup banyak. Satu adalah Cronbach alpha, dan yang kedua adalah uji composite reliability. Syaratnya, baik Cronbach alpha maupun composite reliability harus memenuhi standar 0,7. Oke, berarti uji outer model kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut pada uji langkah kedua, ya, yaitu inner model. Pada saat kita melakukan uji inner model, maka kita kembali lagi ke gambar, ya, kita kembali lagi ke gambar, kita lakukan proses pengolahan inner model dengan langkah klik tetap menuju ke calculate, yang kita proses tidak lagi PLS algorithm, tapi bootstrapping. Ya, disinilah keunggulan dari PLS, karena PLS tidak nuntut normalitas, karena dia menggunakan uji yang berulang-ulang namanya bootstrapping. Kita klik bootstrapping. Nah, ada beberapa literatur yang mengatakan kan sebaiknya pada saat kita melakukan basic setting pada bootstrapping, itu mengubah angka ini menjadi 5.000. Tapi kalau ini saya pasang 5.000, nanti eksekusinya terlalu lama, saya pasang 500 saja, beberapa literatur mengizinkan dan itu tidak masalah. Kita pasang 500, kemudian dilanjut ke start calculation. Kita klik calculation. Oke. Ya. Kita kembali lagi ke gambarnya. Nah, bootstrapping itu akan menjelaskan beberapa hal yang menyangkut tentang model yang kita bangun. Model yang kita bangun. Kita lihat hasilnya bahwa pengaruh antara SPRM terhadap JP, job performance, dan pengaruh antara SHL dengan job performance, kita bisa melihat ke bootstrapping di sini. Bootstrapping di sini kita lihat. Nah, kelihatan sekali ya bahwa SHL tanda panah JP, SPRM tanda panah JP. Nah, di sini memperlihatkan original sampel angka 0,286, angka 0,355 ini menggambarkan koefisien regresinya antara variabel SHL terhadap JP. Demikian pula variabel SPRM terhadap JP. Nah, hipotesis yang kita bangun di dalam kajian pustaka, membangun di paradigma awal, apakah ada pengaruh antara safety health rule terhadap job performance, apakah terdapat pengaruh antara safety procedure, ya, risk man. Nah, kita kan bisa melihat nilai p-value-nya. Ternyata nilai p-value-nya itu berada di bawah cut-off value yang kita tetapkan di depan. Ya, umumnya karena kita adalah orang sosial, cut-off value itu menggunakan antara 5 sampai 10%. Kita akan menggunakan 5% saja. Nah, terbukti angka p-value ini di bawah 5%. Kesimpulannya bahwa statement di dalam hipotesis dinyatakan teruji atau signifikan. Kita juga bisa menggunakan angka statistikal di sini. Terlihat angka statistikal 5,224 dan 5,644 kita bandingkan dengan cut-off value pada standar 5%. Angka itu kalau kita masukkan pada tabel T, besarannya adalah 1,96. Sehingga angka 5,224 dan 5,644 itu masih berada di atas cut-off value yang ditetapkan, yaitu 1,96. Sehingga kesimpulannya dinyatakan
signifikan. Ya. Nah, saat kita bicara model sudah signifikan, loading factor sudah terpenuhi. Nah, kita coba perhatikan berapa sebenarnya R square yang dihasilkan dari model ini. Pada saat kita akan mencari R square, silakan lihat di PLS algorithm. PLS algorithm, iya. Di bawah ini akan kelihatan quality kriteria ya. R square kita klik aja. Nah, R square-nya cukup kecil, dia hanya mampu merespon dari pengaruh independen terhadap dependen itu 27,6%. Saya katakan rendah. Jadi data menggambarkan bahwa model ini masih lemah karena masih di bawah 0,4. Antara 0,4 sampai 0,6 itu sedang. Di atas 0,6 itu sangat kuat. Tapi enggak masalah karena model ini dinyatakan adalah signifikan. Kita juga bisa melihat lagi bagaimana dengan model fit-nya. Kita lihat model fit-nya, iya. Analisa di dalam model fit, coba nanti bisa melihat di PowerPoint saya atau membaca buku referensi statistical SEM, Structural Equation Model. Salah satu analisa di dalam fit model itu adalah Chi-square, NFE. Nah, angka-angka ini itu kalau kita nyatakan antara 1% sampai 100%, dia berada pada sisi kanan yang menggambarkan bahwa model ini sudah cukup kuat, walaupun belum kuat banget. Karena cut off value yang diharapkan di dalam NPI itu adalah 0,9. Tapi tidak masalah, angka ini masih dalam koridor marginal. Dia akan mendekati angka 1. Sehingga dapat disimpulkan model itu bagus. Dari uji yang terakhir kita lihat, yaitu uji yang disebut dengan predictive relevan. Ya. Pada saat kita bicara tentang predictive relevan, yang kita lakukan, ini uji yang paling terakhir di dalam PLS, yaitu predictive relevan. Kita gunakan calculate, tidak PLS algorithm, tidak bootstrapping, tapi yang terakhir, blindfolding. Oke. Apa adanya tampilan di sini kita abaikan saja, langsung start calculation. Iya. Ya. Bagaimana cara menganalisa dari analisis predictive relevan? Kita akan melihat koefisien yang dihasilkan melalui construct cross-validated redundancy. Ya. Dari angka ini kelihatan angka yang dihasilkan yaitu 0,172. Persyaratan yang dituntut di dalam PLS, ya, di dalam prediktif relevan, angka ini harus di atas 0. Jika angka ini sudah di atas 0, maka model dinyatakan baik. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang akan kita lakukan itu bisa kita teruskan. Karena persyaratan-persyaratan secara statistikal itu sudah memenuhi aturan di PLS. Oke, kita coba. Ya, kita kembali ke analisa ini. Kita lihat di uji T-nya, di bootstrapping, ya, kita lihat di PET coefficient. Iya. Nah, ya, dari angka ini, bahwa ternyata safety procedure enrichment itu memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan safety health rule. Kita akan bisa menganalisa dari besaran koefisien. Nah, tentunya saudara-saudara mahasiswa itu harus mampu menyusun implikasinya. Mengapa hal ini terjadi? Secara teori, bahwa safety procedure enrichment itu
lebih tinggi dari safety health rule karena terbukti signifikan. Saudara-saudara mahasiswa, setelah kita melakukan proses analisa, ya, dari mulai outer model test dan inner model test, maka kita bisa menyimpulkan bahwa data sudah reliable karena AV, karena Cronbach, ya, karena dari uji convergent validity, discriminant validity, semua valid. Kemudian kita masuk ke uji inner model test melalui R-square, koefisien PET, uji T, predictive relevant, dan model fit. Semua menggambarkan bahwa model sudah dinyatakan fit. Next, PowerPoint-nya. Ya. Interpretasi dari hasil analisa kita, dari gambar sudah terlihat bahwa safety health rule dan safety procedural enrichment itu signifikan berpengaruh pada job performance. Kita lihat dari angka-angka p-value-nya. Artinya kalau kita bahasakan, kita kembalikan ke dalam bahasa manajemen, ya, semakin tepat di dalam penerapan safety health rule, maka akan semakin tinggi job performance. Demikian pula hipotesis yang kedua, karena sudah signifikan dan teruji, maka interpretasi kita semakin tepat penerapan safety procedure enrichment, maka job performance juga akan meningkat. Nah, setelah ini silakan nanti dibuat implikasi teoretikalnya dan implikasi manajerialnya sesuai dengan lokus, ya, lokus atau objek penelitian yang Anda lakukan. Pada topik ini kebetulan saya melakukan penelitian ada di ports, di transportasi laut, maka implikasinya adalah peran dari regulasi, baik itu regulasi yang diterapkan oleh pemerintah maupun regulasi yang diterapkan oleh aturan-aturan perusahaan. Yang diinginkan adalah keselamatan pelayaran transportasi yang ditetapkan melalui variabel job performance. Saya kira materi dari sesi pertama tentang membangun model penelitian melalui PLS ini sementara kita akhiri karena ada lanjutan di mana kita harus membuat model yang lebih rumit, yaitu ada intervening dan ada moderasi. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.